untuk gerakan wudu. Wudu yang lain ditutup dulu kerannya. Ini termasuk bagian daripada hikmah asbaghal wudu. Ya, dia menyempurnakan wudu itu. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran untuk jalan menuju ke masjid. Ini jadi saksi bahasan kita karena bab kita tentang masalah keutamaan jalan menuju ke masjid. Ya. Di sini disebutkan, "Tsumma masya ila sholatin maktubah." Kemudian dia pergi menuju sholat yang telah diwajibkan. Dan ini korelasinya sangat erat dengan hadits nomor 3 tadi. Setiap langkahnya akan dicatatkan pahala, langkah yang satu diampuni dosa, pulang dan pergi. Pelajaran yang ketiga, adanya anjuran untuk sholat di awal waktu bersama imam. Ya. Dan usahakan tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Juga sudah kami sampaikan, himbaukan, mulai untuk diri kami dulu. Semoga kami mudah melaksanakan, bukan cuma mengucapkan, kecuali punya uzur tentunya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mau mendapatkan keutamaan sholat bersama imam, mendapatkan keutamaan hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram pertama imam, maka dia akan diselamatkan dari neraka dan juga sifat kemunafikan. Dia harus punya persiapan sholat sebelum azan. Jangan wudhu pada saat azan, karena ini akan membuat pasti kita ketinggalan banyak hal. Ketinggalan qobliyah, ketinggalan doa mustajab antara azan iqamah, ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Jadi alarm peringatan tentang sholat dibunyikan 10 menit sebelum azan, 15 menit sebelum azan. Jadi kita memang peduli sekali dengan itu. Sehingga kita tidak luput sholat awal waktu. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan waktu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai?" Dalam riwayat lain, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, "As-salatu ala waktiha." Sholat tepat di awal waktunya gitu ya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa diambil dari hadis, kalau orang menggabungkan ini, dia sempurnakan wudunya, dia jalan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, lalu dia sholat berjamaah dengan imam. Yang dimaksud adalah imam yang pertama. Ya. Bukan semua imam masuk dalam hadis ini. Karena ada orang datang, jamaah kedua, jamaah ketiga, memang dia berjamaah, tapi nggak masuk dalam bahasan ini. Ini adalah keutamaan didapatkan bagi orang secara khusus ya, orang-orang yang tidak luput dari sholat dengan imam yang pertama. Karena kalau imam yang pertama, berarti pasti dia berjamaah. Kalau dia berharap berjamaah di jamaah yang kedua, bisa dapat imam, bisa tidak. Karena bisa saja dia datang ke masjid terlambat, kemudian tidak ada imam, lalu dia sholat sendiri. Tapi kalau imam yang pertama, pasti karena ditentukan ada imamnya. Ya, dan ingat, kami sudah ingatkan beberapa kali Bapak Ibu sekalian, semua ibadah tidak bisa terulang. Sekali Anda lalaikan, akan dicatat sampai hari kiamat Anda lalai dari ibadah itu. Tadi, mohon maaf,